Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Syafira Almaraudian, NIM J530215033. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan ronsen radiografi periapikal dengan menggunakan teknik paralel. Radiografi periapikal sendiri merupakan jenis radiografi intraoral yang bertujuan untuk melihat keseluruhan struktur mahkota dan akar gigi serta tulang alveolar dan jaringan di sekitarnya. Menggunakan film 3x4 cm yang bisa menunjukkan 2 hingga 4 gigi. Terdapat dua teknik pengambilan gambar, yaitu paralel dan dissecting. Indikasi penggunaan radiografi periapikal adalah untuk mendeteksi infeksi atau inflamasi periapikal. Lalu penilaian status periodontal, menilai jaringan pasca trauma yang melibatkan gigi dan tulang alveolar, mengetahui keadaan dan letak gigi yang tidak erupsi, penilaian morfologi akar sebelum ekstraksi, perawatan endodonti, penilaian sebelum dan sesudah bedah apikal, evaluasi kista radikular, dan evaluasi pasca pemasangan implan, serta evaluasi lesi lain pada tulang alveolar. Untuk teknik paralel merupakan teknik pengambilan radiografi periapikal dengan meletakkan film atau reseptor film paralel terhadap gigi untuk diambil gambarnya dan mengarahkan X-ray tegak lurus dengan film dan juga sumbu gigi tersebut. Kelebihan teknik ini ialah gambarnya lebih akurat secara geometri, dataran tulang periodontal dapat terlihat, jaringan periapikal ditunjukkan dengan akurat, mahkota gigi terlihat dengan baik sehingga dapat dideteksi apakah ada karies. Radiografi memungkinkan untuk direproduksi, kemudian posisi relatif dapat dipertahankan antara film, gigi, dan juga sinar X-ray, lalu menghasilkan gambar dengan distorsi minimal dan meminimalkan superimposisi struktur yang berdekatan. Sedangkan kekurangannya, posisi film holder dalam mulut dapat mempersulit operator yang belum berpengalaman. Apikal gigi kadang sangat dekat dengan ujung film, memposisikan film holder pada daerah M3 bisa sangat sulit. Lalu penempatan reseptor gambar mungkin tidak bisa diterima oleh pasien tertentu seperti anak-anak, orang dewasa dengan mulut kecil, lengkung palatal rendah, mukosa sensitif, atau refleks muntah yang tinggi, serta daerah edentulus, serta adanya torus palatinus. Syarat dan posisi film yang benar adalah gigi dan film harus paralel atau sejajar. Untuk gigi anterior, filmnya diletakkan vertikal sedangkan posterior horizontal. Lalu paparan sinar X harus tegak lurus terhadap gigi dan film. Komponen alat utama dari radiografi periapikal paralel ini adalah image reseptor, kemudian ada bite block untuk digigitkan oleh pasien yang fungsinya adalah untuk menjaga kesejajaran antara cone X-ray, sumbu gigi, dan juga reseptor film. Kemudian ada metal bar dan juga locator ring yang tujuannya adalah untuk mengarahkan atau memposisikan head dari cone X-ray supaya tetap paralel terhadap sumbu gigi dan juga reseptor film. Kemudian untuk skenarionya, pasien perempuan usia 22 tahun datang ke RSGM dengan keluhan perubahan warna pada gigi depan kanan atasnya. Pasien mengaku pernah jatuh dari motor 1 tahun yang lalu sehingga gigi tersebut patah dan ditambal. Pasien tidak merasakan sakit pada giginya saat itu, kemudian pasien merasa tidak percaya diri karena perubahan warna tersebut. Pemeriksaan intraoral terlihat perubahan warna pada gigi satu-satu lebih gelap dari gigi yang lain. Palpasi negatif, perkusi negatif, vitalitas negatif. Pasien dirujuk untuk melakukan pemeriksaan radiografi periapikal untuk menegakkan diagnosis. Pertama-tama saya akan mempersilakan pasien untuk masuk dan duduk, memperkenalkan diri sebagai dokter gigi dengan senyum salam sapa, lalu menanyakan identitas pasien yang berupa nama, alamat, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Lalu saya akan menanyakan kebutuhan pasien dan keluhan pasien, lalu meminta surat rujukan jika ada. Kemudian saya akan meminta pasien menandatangani inform consent, lalu menjelaskan kepada pasien tentang cara-cara melakukan pemeriksaan radiografi periapikal. Lalu saya akan meminta pasien untuk melepaskan perhiasan seperti anting-anting, kalung, ataupun kacamata. Kemudian saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada apron pelindung pasien, pelindung operator, keras glossy, alat tulis, hand sanitizer, pentem gigi, handscoon, diagnostic set, scanner X-ray, komputer penunjang, kemudian ada tube cone X-ray, ada film dan juga film holder. Kemudian saya akan menggunakan APD berupa masker, kemudian menggunakan baju pelindung untuk operator, kemudian cuci tangan dengan standar WHO selama 20 detik menggunakan alkohol hand sanitizer, lalu menggunakan handscoon. Kemudian saya akan memakaikan baju pelindung timbal kepada pasien, lalu menginstruksikan pasien untuk duduk
dengan posisi tegak menghadap ke depan dengan memastikan rakus dan ala nasi sejajar lantai, lalu melakukan pemeriksaan intraoral pada gigi yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, saya akan mempersiapkan film dan film holdernya. Di sini saya memiliki film holder dengan bagian yaitu ring lokator, metal bar, dan juga bite block. Kemudian untuk filmnya sendiri ada film yang dimasukkan ke dalam cover sensor plate lalu dimasukkan ke dalam envelope. Setelah itu saya akan memasangkan film ini ke film holder di mana posisinya adalah vertikal karena saya akan mengambil radiografi dari gigi anterior yaitu insisius 1 rahang atas. Kemudian saya akan memposisikan film dan film holder ke rongga mulut pasien. Pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, lalu film ini diletakkan di sebelah palatal dari gigi insisius 1 kanan atas yang akan dilakukan pengambilan ronsen radiografi dengan memposisikan incisal edge dari gigi insisius rahang atas menempel pada bite block terlebih dahulu. Lalu pasien diinstruksikan untuk menggigit secara perlahan. Ini fungsinya adalah untuk menjaga kedudukan dari film dan juga sumbu gigi dan juga cone X-ray-nya nanti agar selalu paralel. Kemudian saya akan mendekatkan ring lokator ke wajah pasien dengan jarak 1 inci dari wajah pasien. Setelah itu, cone X-ray diposisikan sesuai dengan ring lokator, lalu operator memastikan pesawat X-ray dalam keadaan on dan mengatur pada panel pengaturan KVP durasi penyinaran sesuai dengan indikasi dan regionya. Lalu operator keluar dari ruangan dan menekan tombol exposure. Setelah selesai, cone X-ray dilepaskan dari ring lokator, kemudian film dan film holder dikeluarkan dari rongga mulut pasien. Setelah itu, film dibersihkan dengan alkohol lalu diambil dari cover dan juga envelope-nya. Setelah itu, pasien diinstruksikan untuk menunggu di luar dengan terlebih dahulu dilepaskan baju pelindungnya. Kemudian operator juga melepaskan baju pelindung dan juga handscoon. Kemudian filmnya tadi dimasukkan ke dalam digital scanner X-ray, kemudian dibuka filenya di komputer penunjang dan dilakukan pengaturan kontrasnya. Kemudian di kertas glossy dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.